banget nih. Shalom adik-adik. Shalom. Gak kerasa ya, udah hari Minggu lagi saatnya kita ibadah. Tapi sebelum itu Kak Yeska mau tanya dulu nih kabar adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah online. Semoga ibadah online ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Yeska, jajan yuk, mau gak? Mau? Aku pengen jajan es krim, pizza. Emang kamu punya uang tapi? Punya lah, kamu aku jajanin. Mau? Tapi kamu emang dapat uang dari mana? Tapi jangan bilang siapa ya, janji. Janji? Oke, nih, punya uang. Dapat dari mana? Kamu janji kan jangan bilang sama siapa? Iya, aku janji. Ini aku dapat dari dompet mama. Kok gitu? Kan itu nggak boleh tahu. Itu kan cuma 5.000. Itu dosa namanya. Tuh temen-temen, gak boleh ya ditiru. Walaupun uangnya cuma 1.000, 2.000, 5.000, tetap aja yang namanya ngambil, tetap aja ngambil. Gak boleh ditiru ya, karena mata Tuhan melihat. Adik-adik, Kak Yeska undang semuanya untuk bangkit berdiri. Adik-adik tahu nggak kalau mata Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat ya. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, Yes, buat yang jahat. no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, He's so good to me. God is so good, He's so good to me. Adik-adik, kita mau belajar jadi seperti Yesus ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya
Yesus sudah lebih dulu mencintai kita semua, kita harus lebih menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ku cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai Ku cinta Yesus. cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai Ya, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berikan kami telinga yang mendengar, juga hati yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hanya suara Engkau saja Tuhan yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa baiknya ya. Salam sehat semuanya. Tante yakin dan percaya adik-adik masih jaga kesehatan. Kalau keluar rumah masih menggunakan masker. Juga jangan lupa ya,
cuci tangan dengan air mengalir dan sabun supaya adik-adik tetap sehat. Nah, hari ini Tante mau kasih kalian belajar tentang perbuatan baik. Tante mau tanya adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah melakukan perbuatan baik? Nah, mungkin adik-adik juga mau tanya, Tante, perbuatan baik itu apa sih? Ya, kalau adik-adik belum tahu, perbuatan baik adalah perbuatan yang positif, yang tidak merugikan orang lain, ya. Perbuatan yang benar, yang tidak jahat. Nah, hari ini juga kalau adik-adik di rumah punya Alkitab, buka Alkitabnya, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Tapi kalau adik-adik yang tidak punya Alkitab, boleh mendengarkan. Juga yang belum bisa membaca, mungkin adik-adik nanti di rumah setelah firman Tuhan ini mungkin gak jelas, minta dibacain ya sama mama atau papa ya. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal 5 ayat ke-16 ya. Tante tunggu semuanya sudah dapat atau belum ya. Amin ya. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga ya. Mungkin adik-adik selama ini pernah ya, aku mau dong Tante melakukan perbuatan baik. Mungkin adik-adik pernah melihat misalnya mama lagi menyapu ya. Adik-adik cuma di dalam hati, kasihan ya mama sedang menyapu, aku mau bantuin tapi cuma di dalam hati. Atau mungkin adik-adik lihat ada teman jatuh dari sepeda, tapi apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik cuma bilang, kasihan ya, aku kepingin sekali membantu, tetapi tidak dilakukan ya. Mungkin seringkali adik-adik, Tante juga mungkin cuma bilang kasihan. Jadi perbuatan baik itu harus dinyatakan, jangan cuma di dalam hati. Apa yang kita anggap itu baik, kita perlihatkan kepada orang lain. Karena seperti firman ini katakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Maksudnya supaya orang tahu. Apalagi kalau orang yang belum mengenal Tuhan kita. Adik-adik tahu Tuhan kita siapa? Ya, Tuhan kita Tuhan Yesus. Kalau kalian bercahaya di depan teman-teman kalian, terutama yang belum mengenal Tuhan, dia pasti akan bilang, misalnya Tante Sianti, Tante Sianti itu anaknya Tuhan Yesus, mau membantu orang lain, menolong orang lain. Jadi adik-adik juga sama ya. Kalau kalian ingin Tuhan kalian dimuliakan, kalian harus nyatakan perbuatan baik kalian. Jangan hanya di dalam hati ya. Adik-adik semua pasti pinter ya, jadi tahu semuanya. Nah, contoh perbuatan baik, Tante juga mau tanya, adik-adik ada yang tahu contoh perbuatan baik di luar yang tadi Tante kasih tahu? Mungkin ada teman-teman kalian di sekolah nggak punya makanan, kalian bawa bekal yang lebih banyak, kalian bisa kasih teman kalian makanan, berbagi. Atau ada teman yang lupa bawa pensil atau bolpen, kalian boleh pinjamkan. Itu contoh-contoh kecil perbuatan baik. Nah, orang yang melakukan perbuatan baik itu disebut orang baik. Tante yakin dan percaya adik-adik semua mau disebut orang baik. Ada di sini yang aku bukan orang baik Tante, aku nggak mau jadi orang baik, aku maunya jadi orang jahat. Coba yang merasa orang jahat ya, angkat tangannya. Walaupun Tante nggak bisa lihat, kalian bisa tahu aku orang baik atau orang jahat. Tapi Tante yakin dan percaya adik-adik semua adalah orang baik ya. Nah, orang baik juga punya ciri-ciri. Ciri-ciri orang baik adalah, nah, yang satu, mempunyai kasih ya, kasih kepada sesama kita,
baik itu orang susah, baik itu orang kaya, baik itu rambutnya lurus, rambutnya keriting, matanya sipit, matanya belok, macam-macam ya. Adik-adik sudah tahu. Yang kedua, sukacita, enggak cemberut mukanya. Coba di samping kalian ada siapa? Ada mama, papa, atau kakak, adik yang mukanya cemberut, dicolek pipinya sedikit. Ya, kamu harus jadi orang baik, wajahnya harus berseri-seri. Nah, yang ketiga adalah ciri-cirinya suka damai, nggak suka ajak teman-teman bertengkar. Yang selama ini masih ajak temennya berantem, siapa? Ayo yang suka jelek-jelekin temen. Saat ini juga Tuhan Yesus, aku mau berhenti jadi anak yang nakal ya. Terus tadi yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Nah, adik-adik juga harus sabar. Kalau mau sesuatu jangan harus hari itu juga mau. Misalnya, mama aku mau dibeliin sepeda. Kalian nggak mikir, mama tuh punya uang atau enggak sabaran ya. Tapi orang tua kita pasti seperti Tuhan kita ada waktunya. Kalau waktunya ada, pasti kita dikasih. Tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ya, murah hati bukan berarti harganya murah ya adik-adik. Murah hati kepada teman, enggak pelit, itu murah hati ya. Dan hari ini adalah buah yang keenam. Itu kebaikan ya. Tante yakin semua adik-adik sudah tahu ya tentang buah-buah roh dari yang pertama sampai yang ke-9 ya. Nanti setelah ini juga ada lanjutannya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu, ciri-cirinya sudah tahu, kalian juga tahu akibat dari perbuatan baik. Perbuatan baik juga ada akibatnya loh. Akibat dari perbuatan baik adalah ya, yang pertama, disukai banyak teman. Jadi kalian juga memiliki banyak teman. Lalu yang kedua, orang tua bangga. Anak siapa ya itu yang baik ya? Anaknya Pak Daud katanya ya. Pasti orang tua kalian semua bangga. Lalu yang ketiga, disukai Tuhan. Tuhan kita pasti senang melihat anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang luar biasa baiknya. Dan yang keempat, dikenal semua orang sebagai anak yang baik. Siapa ya itu yang baik? Oh, Tante Sianti yang baik ya. Semua pasti mau begitu dikenal sama teman-teman kalian sebagai anak yang baik. Tetapi perbuatan baik hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang diam di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan yang tidak diam di dalam Kristus tidak akan bisa melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu sudah dicontohkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak membantu orang, baik itu orang sakit, baik itu orang yang kerasukan setan, dan lain-lainnya ya. Adik-adik, jadi perbuatan baik itu adalah perintah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Seperti tadi Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga ya. Amin untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum Tante akhiri, Tante tutup, Tante juga mau kasih kalian tugas aktivitas di rumah. Ya, kalian dapat mengerjakannya di kertas kosong, buku gambar, atau juga di buku tulis di mana aja. Dan kalau adik-adik yang mungkin yang masih kecil belum bisa menggambar, kalian bisa minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian ya. Hanya Tante minta membuat pohon. Nih Tante ada contohnya, membuat pohon lalu diberi daun. Di daunnya itu
kalian tulis perbuatan baik yang sudah kalian lakukan. Semakin banyak perbuatan baik yang kalian lakukan, semakin lebat pohonnya, semakin banyak daunnya. Nah, yang Tante contohkan ini adalah di daun pertama, penolong ya. Mungkin adik-adik ada yang jujur, terus baik hati, atau mungkin contoh-contoh yang lain ya. Jadi nanti kalian kerjakan itu sebagai tugas kalian hari ini ya. Nah sekarang sebelum kita akhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, matanya ditutup, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau berbuah Tuhan seperti Engkau berbuah di dalam hidup kami. Kau urapi kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang luar biasa baiknya. Anak-anak yang menyenangkan hati orang tua kami, orang-orang di sekitar maupun Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.